biar baik ibadahmu, tapi kamu menyakiti ibumu, lalu kau kasar, ketemu kau maki-maki, kamu tidak ada nilaimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hukum orang tua adopsi sama dengan hukum orang tua kandung? Bagaimana caranya jika kita orang tua sudah begitu mempunyai upaya, beberapa langkah yang kita lakukan, bahkan di depan Ka'bah pun kita berdoa untuk kebaikan anak kita, tetapi malah setiap kita doakan untuk kebaikannya, malah anak tersebut menjadi-jadi. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Cari mati hidupmu baik kalau mamamu kau teteskan air matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat dahsyat dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan kali ini saya Bayu Oktara bisa hadir di tengah-tengah calon pemimpin bangsa di masa depan, mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Muslim Indonesia. Aga kareba. Waduh, senang sekali kami bersama-sama tim Metro TV bisa hadir tentunya untuk gaspol bersama Ustadz Dasat Latif di hari ini untuk memperdalam ilmu agama, untuk menambah berkah dan pahala, untuk menambah kedalaman iman dan takwa. Jangan setengah-setengah, sama-sama kita gaspol! Sebelumnya saya mau nanya buat teman-teman di sini, tahu nggak? Ada 3 doa. Jadi menurut riwayat Bukhari, izin Pak Ustadz, menurut riwayat Bukhari ada 3 doa yang paling mustajab. Apa aja? Ada yang tahu? Yang pertama, bro silakan berdiri. Boleh langsung teriak. Doa apa? Doa orang tua. Doa orang tua. Yang kedua? Itu saja. Terima kasih. Itu saja. Yang pertama tadi doa orang tua. Yang kedua ada yang tahu di sini? Doa orang tua, musafir, dan orang yang zalimi. Betul. Aduh. Berkaitan dengan doa orang tua, tentunya orang tua yang selalu mendoakan kita di segala kesempatan, orang tua yang selalu berusaha menjadi yang terbaik buat anak-anaknya. Inilah yang akan kita bahas hari ini, temanya yaitu orang tuaku panutanku. Sebagai calon orang tua atau yang sudah menjadi orang tua tentu ingin menjadi dan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Lalu bagaimana bisa menjadi panutan buat anak-anaknya? Lalu kita kalau sebagai anak apakah harus meniru apapun semua yang dilakukan oleh orang tua? Karena memang selain doa yang kita harapkan dari anak, dari orang tua, tentunya adab, akhlak beliau yang akan kita tiru di masa yang akan datang. Semua dari kita pasti ingin menjadi orang tua yang lebih baik buat anak-anak kita. Bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua yang bisa menjadi panutan? Izin Pak Rektor untuk langsung mengundang narasumber kita, bergabung bersama kita semua, guru kita, motivator kita. Mohon berikan tepuk tangan untuk Ustadz Dasat Latif. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang demi aku anakmu. Ibuku sayang masih terus melangkah, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membayar. Ibu, ibu. Mas Bayu, siap. Saya bisa sampai seperti titik di tempat ini bukan karena saya gagah. Dekat sama Mas Bayu, hancur saya. Jangan begitu dong, Pak. Ya kan? Saya bisa sampai di sini bukan karena saya olahragawan, atletis. Bukan,
Tapi salah satu sebabnya karena doa dari ibu saya. Dek, saya pernah mengalami seperti kalian semua sebagai mahasiswa. Kalau saya mau ujian, saya mesti pulang ke kampungku. Mak, melok ke ujian. Telo doangan nggak mak? Mudah-mudahan lulus kak. Nak. Dek napa aja ko lo doangan. Akipitu ko lang siyang siyeso. 5 kali dia bilang, nak, saya selalu mendoakanmu. Minimal 7 kali dalam sehari. 5 solatnya, 2 lagi, 5 waktu, betul. Solat duha 1, solat tahajudnya 1. Subhanallah, Masya Allah. Maka saya selalu confidence. Kau tahu gitu confidence? Kalau itu saya tahu Pak Ustadz. Tahu jago confidence? Dia tahu semua maksudnya, percaya diri. Begitu saya ujian, saya percaya diri. Kenapa? Ada doa ibu saya menyertaiku. Ini anak-anak sekarang mau begitu mau ujian, video call sama ceweknya. Dek, ujian nggak besok sayang. Dede, doakan Kak Dea bread. Dalam Al-Quran ada 3 perintah serangkai. Yang maknanya perintah yang satu tidak bisa diterima, tidak bisa disahkan kalau perintah yang bersamaannya tidak dilaksanakan. Dia harus bersamaan pelaksanaannya. Yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taat kau kepada Allah, taat kau kepada Rasulnya. Orang yang taat kepada Allah tapi mengkhianati Rasulullah, tidak percaya kepada Rasulullah, taatnya kepada Allah ditolak. Demikian sebaliknya, orang yang taat kepada Rasul, sunnah-sunnah Rasul dia laksanakan, bahkan seluruh hadis Nabi dia laksanakan, tapi dia tidak percaya kepada Allah, maka taatnya kepada Rasul tertolak. Yang kedua, aqimis shalah wa atus zakat. Dirikan solat, tunaikan zakat. Orang yang bayar zakat, orang yang mendirikan solat tidak membayar zakat, zamannya Abu Bakar Siddiq diperangi, bikin pasukan untuk menagih pajak zakatnya. Begitu sebaliknya, orang yang tunaikan solatnya dengan baik, dia mendirikan solat dengan tekun, tapi dia tidak bayar zakatnya, maka solatnya akan tertolak. Yang ketiga, anis kurli wali-wali. Apa kepanjangannya? Anis kurli wali-wali. Berbuat baiklah kedua orang tuamu, bersyukurlah kepada Allah, tapi jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tuamu. Artinya, biar baik ibadahmu, tapi kamu menyakiti ibumu hanya karena dia nikah lagi. Kenapa tahu kalau janda nih? Kamu sakit hati, lalu kau kasar, ketemu kau maki-maki, kamu tidak ada nilaimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ustadz, dia tidak pernah urus kak, dia tidak bagus ibadahnya. Belajar dari kisahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu bapaknya namanya Azar, produsen nyembah berhala. Dia bikin patung untuk disembah berhala. Ketika Ibrahim mau ribut sama bapaknya, apa kata Allah? Ibrahim, sadarku dulu, sadarku. Itu bapakmu. Tapi dia nyembah berhala, ya Allah. Kau yang keluar dari desamu, jangan kau lawan bapakmu. Adik-adik sekalian, biar kamu setengah mati belajar. Kalau kau tidak hormati orang tuamu, mungkin sarjana kok, mungkin kau langsung kau jadi hebat, langsung punya klinik, langsung punya apalah hebatmu, tapi Allah cabut berkahnya itu ilmumu. Nanti kau sakaratil maut, baru kau dapat siksa. Maka adik-adik sekalian, salah satu kalau kalian mau sukses dalam menuntut ilmu, baiki akhlakmu kepada orang tua. Kalau kau lupakan berbuat baik kepada orang tua, itu sebabnya susah hidup.
Ini berarti orang tua yang baik harus siap waktu mendengar keluh kesah anak. Kalau kalian tidak punya jabatan bapakmu, tidak punya harta yang banyak bapakmu, muliakan ibu bapakmu. Kecil itu apa yang kau mau? Gaspol! Gaspol memang. Pak Ustadz. Ya. Jadi kan kalau misalnya kita tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Ustadz, harus selalu mengedepankan adab kepada orang tua. Bagaimanapun bentuknya, apapun kekurangannya, harus walaupun tinggi ilmu kita, adab ada di depan sebagai anak. Nah, di sini kan ada calon-calon orang tua juga Pak Ustadz, yang tentunya ingin menjadi panutan buat anak-anaknya. Dan di sini juga udah ada pada para orang tua juga yang ingin menjadi panutan buat putra-putrinya. Bagaimana caranya menjadi orang tua yang bisa menjadi panutan? Mas Bayu, siap. Sumber ilmu buat kita orang Islam ada dua. Yang pertama Quran, yang kedua hadis. Tidak ditemukan dua-dua, kita pakai ijtihad, pendapat ulama. Nah sekarang Quran, bagaimana Al-Quran menginformasikan tentang mendidik anak? Satu, itu coba buka surah Yusuf. Bagaimana itu bapaknya? Kan mimpi nih Yusuf remaja. Apa mimpinya? Dilihat itu ada bulan bersujud kepadanya, bintang bersujud kepadanya. Gelisai. Kemana dia curhat? Ke bapaknya. Peceh-peceh. Ambo. Kalau bugis. Bapak. Ambo. Manipi ka unna-wennie. Saya mimpi tadi malam. Oh, apa mimpimu nak? Dia ceritakan. Lalu bapaknya berkata, jangan kau cerita ke saudaramu nak. Ini berarti orang tua yang baik harus siap waktu mendengar keluh kesah anak. Sekarang anak-anak kita kemana curhat? Sosmed Pak Ustadz. Sosmed. Betul. Kenapa? Begitu dia duduk kasihan. Pak, adik, urusanmu itu. Sudah mau kuku bayarkan SPP, mau belikan motor. Saya lagi mau tanya-tanya. Baru mau punya anak yang soleh. Nenek nu gawang. Mas Bayu. Siap. Ini kami di Makassar lagi heboh. Oh, ya. Yang kejadian anak SMP 14 orang tahun ya. dan 17 tahun. Betul. Membunuh anak usia 10 tahun. Astagfirullahaladzim. Ternyata ibunya dengan bapaknya cerai. Inilah akibat perceraian. Setelah itu bapaknya nikah lagi. Dan ibunya pergi menjadi tenaga kerja di luar negeri. Tinggallah sama neneknya. Dan karena tidak diurus dengan baik, akhirnya apa kasihan? Dia pergi jadi tukang-tukang parkir di depan toko. Ini karena kita mengabaikan mendidik anak. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau meninggal Ki, kira-kira Pak, siapa doakan Ki? Siapa? Teman tak? Lihat itu di WhatsApp. Lihat itu kalau ada orang meninggal di grup WhatsApp tak? Ada baca doa? Tidak, stiker jina kirim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada mau tulis mengetik doa, sangin stiker ji. Sudah itu, nah hapus namamu, baru nah blokir. Bu ibu, maafkan saya bu. Kalau ibu-ibu meninggal siapa doakan Ki? Anak. Suami tak? Kawingi lagi. Iya. Ini. Sama semua aja ini. Kok sama? Siapa yang doakan kita? Anak. Maka ibu-ibu, kalau suamimu tidak baik akhlaknya, suamimu tidak jujur, nyakitin, kau sabar saja. Nabila mamaku, anakku tona ya asugireku.
betul Pak Ustadz? Anakku juga, anakku yang jadi hartaku. Mudah-mudahan nanti anakku kasih bahagia, Kak. Alhamdulillah, Pak. Mamaku sekarang tinggal menikmati enaknya hidup. Usia 85 tahun. Saya jaminkan caranya tidak boleh kering rekeningnya. Sebelum belanja Ki Mak, dulu kita setengah mati carikan uang. Sekarang saya carikan Ki uang. Pakai itu mobil mewah, jangan pakai itu mobil tak yang tua. Pakai ku belikan Ki yang baru, tidak ada samanya di kampung tak. Dan kalau itu kau lakukan adik-adik, kecil kali sukses di dunia, kecil. Naleko puangnya. Tapi kapan kau abaikan orang tuamu, otakmu setengah mati bekerja, tenagamu habis, tapi kau tidak dapat itu apa yang kau cari. Ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Cari mati hidupmu baik kalau mamamu kau teteskan air matanya. Dek, kalau orang meraih cita-cita dengan memanfaatkan duit bapaknya yang banyak, dengan memanfaatkan jabatan bapaknya yang banyak. Kalau kalian tidak punya jabatan bapakmu, tidak punya harta yang banyak bapakmu, muliakan ibu bapakmu, kecil itu apa yang kau mau? Kecil. Cuma yang jadi masalah, kita sudah miskin, IP 2,1, muka jelek, bau mulut, masuk kelas bau ketek semua satu ruangan. Baru kau tidak hargai orang tuamu. Apa modalmu mau sukses? Maka adik-adik sekalian, ada orang ilmunya tidak terlalu pintar, IP-nya tidak tinggi, tapi dia selalu memuliakan hidupnya. Wih, ternyata dulu waktu kita kuliah dihina-hina, dia menjadi orang bermartabat setelah 20 tahun kemudian. Itu kenapa? Karena dia muliakan orang tuanya. Maka kalian kalau mau sukses, berbuat baik sama orang tua. Yang menjadi tidak adil juga Mas Bayu, ini orang tua. Ya. Dia mau punya anak soleh, anak yang baik, tapi dia tidak ikhtiar. Nah, ikhtiarnya tuh seperti apa? Ikhtiar dulu dong. Bapak-bapak kalau lapar. Laparku. Bayangkan nasi. Kenyang mak. Enggak dong. Enggak bisa kenyang. dong. Enggak. Iya toh, pasti ada upaya, ada ikhtiar. Saya lapar, maka ikhtiar pertama cari makanan. Ya. Sudah ketemu makanan? Sudah kenyang? Tidak. Kalau dia barang sudah tinggal dimakan, ini sendok. Sudah disendok, sudah kenyang? Tidak. Kasih masuk dulu di mulutmu. Sudah masuk di mulut, sudah selesai? Tidak, kunyai. Biar kau sudah kunyah, kenyang kau tidak. Telan dia. Baru mi. Itu aja makan perlu tahap. Kalian mau punya anak yang soleh, anak yang baik, tapi tidak ada waktu untuk diskusi. Gimana ceritanya? Memangnya anak ini seperti tukang sulap, simsalabim, pak jadi kok. Peleng kartong itu cikali. Maka ada ikhtiar. Silakan baca buku riset ini, parenting ini, silakan. Tapi tidak ada gunanya ketika meninggalkan Quran dan Sunnah. Nah, rekan-rekan, sahabat Dahsyat dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini untuk membahas tema di Universitas Muslim Indonesia, yaitu bagaimana menjadi orang tua sebagai panutan. Apakah pola didik di kampus yang diterapkan praktiknya bagaimana? Langsung saja saya akan mengundang untuk diskusi, ngobrol-ngobrol yang ada sudah di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia, ada Profesor Dr. Basri Moding, MSI. Iya, Prof mau nanya, kan kalau di rumah kita dididik oleh orang tua kita menjadi anak-anak yang berbakti, yang mendoakan beliau, yang insya Allah mendapatkan berkah dari orang tua. Itu di rumah, Prof. Kalau di kampus, bagaimana praktiknya dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada mahasiswa, Prof? Mohon pencerahan buat kita, Prof.
biasanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ustaz Latif dan hadirin hadirat. Kalau kami sebagai rektor memang sudah terpola ada program ya. Jadi UMI ini seluruh mahasiswa baru masuk itu langsung pesantren kilat dulu. Itu selama 3 hari. Terus setelah selesai masuk kuliah waktu pandemi juga masuk lagi pesantren bergiliran. Pesantren namanya Pencerahan Kalbu selama 1 bulan. Oke. Jadi bukan saja pesantren kilat Pak Ustaz. Jadi ada pencerahan kalbu selama 1 bulan itu bergiliran setiap fakultas. Kemudian setelah itu nanti mau KKN lagi pesantren lagi. Pesantren selama 3 hari. Inilah salah satu program pembinaan karakter yang dilakukan oleh Universitas Muslim Indonesia. Sehingga kalau tahun 80-an, 90-an seperti yang disebutkan tadi Pak Ustaz, bahwa itu jago demo, sekarang justru beda. Sekarang jago jago sikir, jago memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya, jadi luar biasa. Apakah anak ini termasuk durhaka ketika dia tidak menuruti keinginan orang tuanya dan dia mengikuti keinginannya sendiri walaupun itu baik, Ustadz? Apakah hukum orang tua adopsi sama dengan hukum orang tua kandung? Gaspol! Gaspol memang. Sekarang saatnya rekan-rekan mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen yang mau bertanya silahkan boleh angkat tangannya, terutama dari mahasiswa dulu deh. Yang ini, yang sebelah kanan saya boleh maju ke depan. Nanti yang sebelah sini juga ya. Ya. Oh ini di atas, yang putih. Oke, baik. Boleh turun dulu, tapi jangan loncat ya. Oke, lewat tangga aja. Ya, silakan namanya dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andil Dawalia. Saya dari Fakultas Teknologi Industri jurusan Teknik Pertambangan. Pertanyaan saya, apakah hukum orang tua adopsi sama dengan hukum orang tua kandung? Oke, baik. Sekian. Sudah? Ya. Nah, sudah. Terima kasih. dalam Islam tidak dibenarkan adopsi. Haram. Kenapa? Karena adopsi itu memutus hak-hak orang tua aslinya, tidak boleh. Yang ada dalam Islam adalah ayah angkat atau anak angkat yang diperlakukan seperti layaknya anak sendiri. Karena kalau adopsi langsung dimasukkan di apa sih namanya itu? Akte, kartu keluarga. Bukan, notaris apa notaris. ya? Dibikinkan di Akte. Kemenkumham, diputus semua hak-haknya. Jadi besok ini anak, kalau dia mau menikah, tidak ada haknya orang tuanya lagi. Tidak, padahal kalau dia anak angkat, meskipun dari kecil dia tidak tahu orang tuanya, begitu dia mau nikah dan orang tuanya masih hidup, orang tuanya harus memberi restu. 1, adopsi dalam Islam haram, tidak boleh. Orang tua angkat inilah peluang bagi bapak ibu yang tidak punya anak. Ustadz, saya ini kasihan 30 tahun mak menikah, ndak ada anakku. Siapa mendoakan nggak nanti? Nah, ndak bisa mak melahirkan ini. Jangan putus asa. Islam memberikan kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung untuk hal doa. Jadi bagaimana caranya yang tidak punya anak? Ambil anak angkat di UMI, dia anak fakultas agama Islam, dia hafal Quran, bagus akhlaknya, kau biayai sampai dia sarjana, sampai dia kerja, maka sama hukumnya anak kandungmu. Kalau harus anak kandung yang kita lahirkan, yang hanya boleh menjadi anak yang soleh dan soleh hanya yang dari rahim, bagaimana kasihan yang tidak punya jodoh akhirnya tidak menikah seumur hidupnya? Maka ayah kandung, anak angkat sama hukumnya. Ya, nanti besok-besok kau punya suami dan kamu diberi anugerah oleh Allah kekayaan yang lebih dari cukup,
Maka cari sepupumu di kampung yang miskin, jadikan dia anakmu, kuliahkan dan sekolahkan. Lalu kasih tahu ke anakmu, jangkuk pandang ngenteng itu itu saudaranya bapak. Ya, dia nasibnya tidak seberuntung kamu. Lebih dulu ibu bapaknya meninggal, dia yatim piatu, tapi sama perlakuannya kepada anakku sendiri ya. Siap, sudah cukup terjawab? Ya, Sudah? terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan. Oke, untuk pertanyaan berikutnya silakan di tempat aja, nggak apa-apa, nggak usah maju. Boleh kita berikan kesempatan yang mana Pak Ustadz? Itu yang paling depan. Yang paling Ya. depan, oke. Sini. Maju aja Pak Ustadz. Hah? Maju aja Pak Ustadz. Maju, oke. sini, Kali ini maju sini. lagi ya. Maju sini. Maju silakan. Fakultas. Fakultas Agama Ustadz. Fakultas Agama. Fai. Komunikasi dan penyiaran. Oke. Boleh ke tengah? Boleh ke tengah? Ke tengah. Komunikasi. Berarti sama kita punya disiplin ilmu. Ya, boleh sebutkan nama, dari mana, dan apa pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda dan bunda yang saya hormati, Kak Bayu yang saya hormati, serta Ustadz Dastat Latif yang saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Reski Ikhwan Hidayat dari Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, jadi pertanyaan saya Ustadz, seperti yang Ustadz katakan bahwasannya ridhollahu ridho walidain. Ya. Ridho Allah itu juga ridho orang tua. Namun di zaman sekarang Ustadz, lebih tepatnya di generasi strawberries yang seperti Ustadz katakan bahwasannya tidak halnya juga bahwasannya keinginan orang tua itu tidak sesuai dengan keinginan anaknya. Dan begitu pula sebaliknya, keinginan anak tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Ya. Walaupun sama-sama hal baik Ustadz. Ya. Dan apa hukumnya Ustadz? Apakah anak ini termasuk durhaka ketika dia tidak menuruti keinginan orang tuanya dan dia mengikuti keinginannya sendiri walaupun itu baik Ustadz? Kamu orang komunikasi. Iya Ustadz. Itulah ada satu metode berkomunikasi untuk meyakinkan orang, disebut komunikasi persuasif. Kalau beda maumu dengan beda bapakmu, kau ajak ngomong. Tapi ada metodenya. Jangan kau ajak ngomong bapakmu ketika baru bertengkar sama mamamu. Hah? Kau itu jadi sasaran. Pak Jebawan nih kuliah, musuh saika. Nah, ya. Cari momen yang tepat. Pada saat dia lagi senang, kalau dia pendukung PSM lagi menang, ya kan? Lagi sudah dibikinkan kopi sama ibumu yang baik, ajak ngomong. Nah, ya. Nah, sudah. Kalau kau sudah berdiskusi, Pak, bagus itu kita mau saya di fakultas teknik. Tapi saya yang jalani Pak. Ini otakku bukan otak teknik. Otakku ini otak sosial. Ini lihat ki angkaku atau SMA. Jongkok semua ini ilmu pastinya. Fisika rendah, matematika rendah, kimia selalu berdiri. Cocoknya ini saya. Ya. Tapi bapak kadang-kadang pokoknya kau ikuti mauku. Begitu. Nah, ini cari lagi metode ketiga. Cari orang yang bisa meyakinkan bapakmu. Ustaz Dasat, kenapa dek? Ada ini kasih masalah aku sama bapakku. Tolong saya kak, kenapa? Bisa kita yakinkan bapakku. Oh baiklah, saya baku telepon, mana teleponnya, saya bicara. Cari orang yang bisa meyakinkan. Karena itu ada namanya ego bagi bapak. Kadang-kala tidak mau terima itu nasihat dari anak. Tidak mau dia, biar dia tahu dalam hati cocok ini anakku. Tapi ego. Ya. Nah, alternatif terakhir. Kalau kau ridha dan kamu mampu. Bapakmu mau misalnya, nak, kau di sini Mi. Dan kamu yakin mampu. Ikuti orang tuamu. Lalu mudah-mudahan dengan keridaannya bapakmu. Dan keikhlasannya kamu mengikuti maunya bapakmu, sehingga Allah lapangkan kamu menuntut ilmu dan gampang dapat kerja. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Sedikit Kak. Ada lagi tanggapan, silakan. Ustadz, lantas bagaimana Ustadz kalau semisal sudah terjadi Ustadz? Sudah terjadi? Ya, Okay. Ini anak sudah memilih untuk jalannya yang dipilih oleh anak itu sendiri dan mengabaikan dari pilihan orang tuanya begitu Ustadz. Nah, bujuk orang tuamu supaya reda. Kau ajak ngomong, peluk-peluk, tapu-tapu. Saya dulu kalau mau
bujuk bapakku, tabuk-tabuk, pukul-pukul betisnya, ajak ngomong, pulangi sawah, begini-begini tuh. Jadi memang segitu penting ridho orang tua ya Pak Ustadz. Pok carita mati kok bisa sukses kalau orang tuamu ndak ridho. Masya Allah. Tuh ajak ngomong, Pak, ini 5 semester mak kuliah Pak. Setengah mati sekali kak kurasa belajar. Ini pasti karena ndak ridho dengan ini pelajaranku. Ndak mungkin saya ikuti lagi kita, mati percuma waktuku 2 tahun setengah. Pak, ikhlaskan mi kodong. Ikhlaskan mi. Insya Allah saya tunjukkan ki dari 4 kak bersaudara, saya nanti yang bahagiakan ki. Amin. Bujui, ajak mamamu, temanmu yang cerdas berbicara, ajak ngomong. Itu yang disebut komunikasi persuasif. Ya? Nah, oke. Siap, terima kasih. Mudah-mudahan berhasil meyakinkan orang tua ya bro ya. Untuk mendidik anak semua akan menjadi pahala. Dan kita tidak wajib berhasil, hanya wajib berupaya. Bahkan di depan Ka'bah pun kita berdoa untuk kebaikan anak kita. Tetapi malah setiap kita doakan untuk kebaikannya, malah anak tersebut menjadi-jadi. Gaspol! Gaspol memang. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dosen yang Kita mau kasih bertanya. ibu-ibu. Ada ibu-ibu mau bertanya atau mau menjawab? Jangan dong, Ustadz yang jawab dong. Ayo ibu, ada mau bertanya? Terakhir. Silakan. Silakan, Mana? di tempat aja, di tempat ibu, aja. Ibu di depan. Boleh pinjam mikrofonnya? Silakan. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebagai seorang tua, kadang kita mempunyai beberapa karakter dari anak. Ya. Nah, di antara karakter itu biasanya ada yang paling dominan. Dominan dari segi kebaikan maupun dominan dari segala tindakan yang kedua orang tuanya tidak senang. Nah, bagaimana caranya jika kita orang tua sudah begitu mempunyai upaya, beberapa langkah yang kita lakukan, bahkan di depan Ka'bah pun kita berdoa untuk kebaikan anak kita, tetapi malah setiap kita doakan untuk kebaikannya, malah anak tersebut menjadi-jadi. Jadi saya mohon kepada Pak Ustadz bagaimana solusi agar apa yang ada di benak kita sebagai orang tua itu hilang. Jangan membekas bahwa tidak usah saya doakan, karena semakin saya doakan kelakuannya semakin menjadi-jadi. Itu Ustaz. Terima kasih Bu. Saya misal punya anak dari usia 7 tahun mulai miku didik misalnya, kan kata Nabi 7 tahun ajari anakmu sholat. 10 tahun masih tidak mau pukul mi. Berarti itu ada jeda 3 tahun untuk mengajari sholat. Sudah sampai 15 tahun, 17 tahun masih juga. Bayangkan dari 10 tahun ke 25 tahun sarjana, berapa tahun saya beramal. Dan percaya ibu, tidak ada ikhtiarnya ibu, tidak ada upayanya ibu, tidak ada jerih payah keringatnya ibu, langkah-langkah doa dan pikirannya ibu yang sia-sia di sisi Allah. Coba kibede buka lagi sejarahnya Nabi Nuh alaihi salam. Itu Nabi Nuh alaihi salam mulai dari kecil anaknya dididik sampai sakaratil maut. Ya kan? Nah tarik kan masih di atas perahu, anaknya tidak mau naik, sudah timbul tenggelam, madani. Tapi Nabi bilang, naik kok nak, naik kok sini kok. Nabi bilang, tidak mau dia. Sini kok cepat nak, sini kok. Tidak mau dia. Itu menunjukkan tidak boleh orang berhenti sampai ajal anak menjemput. Dan percaya, upaya, waktu, uang, tenaga, pikiran yang kita korbankan untuk mendidik anak semua akan menjadi pahala. Dan kita tidak wajib berhasil, hanya wajib berupaya.
Bagaimana metode dan tata caranya? Saya menyarankan ibu kembali membaca surah Luqman mulai dari ayat 16 dan seterusnya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau serikatkan Allah. Mulai dari kecil, kalau dia sudah mulai, anak-anak itu senang lagu. Topi saya bundar, bundar topi saya. Ganti itu, Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu akidah. Sambil jangan putus asa. Dilarang agama putus asa. Wala ta'asu mir rauhillah. Jangan kau putus asa. Berdoa terus. Kalau tidak bisa di 5 waktu tidak cukup, tahajud. Ya, supaya doa juga cepat, ada tipsnya. Satu di antaranya sedekah. Sedekah. Ibu punya uang 5 juta. Cari anak yatim piatu yang kuliah. Bayarkan SPP-nya. Doakan anaknya ibu juga insya Allah menjadi baik. Tuh. Supaya doa cepat dikabulkan, satu di antaranya sedekah. Dahsyat sekali. Menutup diskusi, menutup pertemuan kita hari ini, mohon petuahnya buat kita semua Pak Ustadz. Mengenai bagaimana orang tuaku bisa menjadi panutanku. Pemirsa yang saya hormati, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Kita tegaskan kembali, investasi paling berharga dunia sampai akhirat bukanlah dalam bentuk materi semata, tapi dia adalah anak yang soleh dan soleha. Ada 4 kriteria orang yang disebut fid dunya hasanah. Satu di antara 4 kriteria itu adalah punya anak yang soleh dan soleha. Dan untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha itu perlu ikhtiar, perlu kerja keras, dan perlu bimbingan. Bimbingannya ada pada Al-Quran. Baca surah Luqman, baca surah Yusuf, semua ada di situ secara jelas dan detail. Kalau kita tidak tahu apa makna-makna ayat dalam surah itu, segeralah bertanya kepada ulama, biar mereka dan beliau-beliau yang menjelaskan ke kita. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak adalah orang yang sukses dalam mendidik anaknya, 14 anaknya, semua menjadi dokter spesialis, semua menjadi orang hebat, maka bagilah ilmumu itu dalam mendidik anak, buat konten yang bermanfaat. Tapi saya tidak tahu, cucu diajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haji Jannah. Saya akan berbagi bagaimana caranya menjadi ibu yang baik. Yang pertama, ibu yang baik itu harus sabar. Bagaimana menjadi yang sabar? Jangan suka ngomel. Ada juga ibu-ibu, menyesal kak lahirkan kau. Kalau ku tahu begini, menyesal sekali saya. Satu jina jawabkan Nata, siapakah suruh ki lahirkan? Maka menjadi ibu yang sabar. Menjengkelkan anak tidak sesuai harapan. Sabar itu dengan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Usap dada. Diskusi dengan suami. Insya Allah kalau kita mendidik anak sesuai dengan tuntunan agama, lalu banyak berdoa supaya doa cepat dikabulkan, kita lengkapi dengan sedekah, selebihnya bertawakal ilallah, biar Allah yang membantu kita meluruskan anak. Dan jangan pernah putus asa. Hakul yakin, seperti janji Allah, ana indosonni abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka saya terima doanya, ku terima doanya. Kalau dia sangka tidak diterima, maka itulah sangkaanmu yang kamu dapat. Bersangka baiklah, bersangka baik dalam berdoa. Demikian, semoga ada manfaat. Dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz Dasat atas petuah-petuahnya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan jangan cuma kita dengarkan, tapi harus diamalkan. Itu yang paling penting ya Pak Ustadz ya. Oke. Dan mudah-mudahan semuanya tetap istiqomah dalam berbuat baik. Akhirul kalam, kami, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif, dan seluruh kru Metro TV
dari Gaspol bersama Ustadz Dasat Latif Goes to Campus. Kami mohon pamit. Terima kasih sekali lagi Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu dosen, dan juga tentunya mahasiswa-mahasiswi Universitas Muslim Indonesia. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Kita ketemu lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Metro TV karena sudah memilih Universitas Muslim Indonesia sebagai salah satu tempat di mana diadakannya acara Gaspol. Saya mendapat banyak pelajaran mengenai Islami dan banyak pelajaran-pelajaran yang juga saya dapatkan oleh Ustadz Dasat, khususnya mengenai orang tua. Baik sekali untuk mahasiswa-mahasiswa karena menjadi sebuah refresh kepada mahasiswa untuk kembali mengingat tentang bagaimana cara kita menghormati dan memuliakan orang tua. Gaspol luar biasa, oke. Gaspol mantap jiwa. Gaspol keren, kreatif, dan semangat. Metro TV